Selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semoga semuanya sehat, semangat, dan pastinya siap menyaksikan penampilan dari kami. Ya, betul. Malam ini Senam Louis Sofia akan menampilkan sebuah pertunjukan sederhana, tapi penuh makna, khusus untuk teman-teman semuanya. Sebuah kisah dari desa kecil bernama Sumberjati. Desa yang biasanya damai, namun berubah menjadi pilu setelah banjir menerjang. Banjir tak hanya merobohkan rumah dan sawah, tapi juga meruntuhkan hati banyak orang. Ada yang kehilangan harta, ada pula yang kehilangan keluarga tersisa. Namun, di tengah luka dan duka itu, ada semangat untuk menolong, semangat untuk bertahan, dan semangat untuk bangkit. Inilah kisah tentang kemandirian, keberanian, persaudaraan, dan harapan. Kisah yang lahir dari air mata, namun juga dari tangan-tangan yang saling menggenggam. Inilah kisah tangan yang menguatkan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi pendengar setia Berita Peduli Negeri. Kabar terbaru datang dari Desa Sumberjati, desa yang selama ini dikenal sebagai desa terbersih. Sayangnya, semalam hujan deras mengguyur wilayah tersebut dan menyebabkan banjir besar yang merendam permukiman warga. Dari laporan sementara, banjir ini dipicu kerusakan pada saluran air yang tidak mampu menahan derasnya aliran. Ratusan warga kini terpaksa mengungsi dan sangat membutuhkan bantuan logistik serta layanan kesehatan. Saya, Baskara Nirbita, melaporkan untuk Berita Peduli Negeri. Ya udah, ini makanannya Ibu taruh meja ya. Ya Bu. Kamu pergi sendiri? Enggak Bu, aku bersama Nadia dan Bima. Ibu dengar banjirnya tinggi. Kamu yakin mau ke sana? Yakin dong Bu, kalau aku nggak ke sana, siapa yang kasih pertolongan pertama? Anak Ibu emang paling jas. Tapi ingat, tetap ikuti arahan tim ya. Pasti dong Bu. Ya udah, kalau udah selesai dimakan itu sarapannya. Iya Bu. Assalamualaikum, Lucy. Waalaikumsalam. Aku berangkat dulu ya Bu. Sebentar. Ini ada roti sisir, sebagian bagikan ke temanmu ya. Wah, makasih Bu. Lucy berangkat dulu. Dah Ibu. Yuk, kok lama banget sih? Iya nih, capek nunggu kamu. Sabarlah, aku lagi cek barang-barang, takut ada yang ketinggalan. Kan kalau ketinggalan bisa repot kita. Dia jadi bawa barang sendiri? Jadi dong. Ayah kok mau sih bawa barang sendiri? Di posko kan udah ada. Justru itu Nat, kalau kita bawa barang sendiri, kita nggak akan nyusahin orang-orang posko. Setuju. Meski udah ada barang di posko, kita harus tetap bawa barang sendiri. Kita kan nggak tahu hari sial itu kapan. Hey, come on guys. Siapa? Itu kakak Ai, namanya Febri. Jadi, kakakmu juga ikut ke desa Sumberjati? Iya, dia maksa ikut. Udah yuk berangkat. Yuk. Bentar. Cheese. Udah yuk, buruan.
Sama Bu, saya lagi masak mie instan. Tiba-tiba kompor sama panci saya hilang ke bawah arus. Untung anak-anak saya langsung lari ke atas rumah. Kalau enggak, ke bawah juga tuh. Tapi aneh ya, dulu banjir gak separah ini. Sekarang sekali hujan langsung tenggelam. Halah, itu pasti gara-gara saluran air gak pernah dibersihin. Sama perbaikan saluran air yang entah kapan terwujudnya tuh. Dari suara-suaranya kayak kanal nih. Wah, guyup rukun sekali wargaku ini. Masih pagi sudah bercanda gurau. Hati saya ikut hangat melihatnya. Hah, hati Pak RT yang hangat, tapi rumah kami dingin kebanjiran. Iya Pak, itu yang ada yang iuran buat perbaikan saluran air gimana? Kami kok nggak lihat hasilnya? Wah, ya itu kan karena iurannya belum kekumpul. Hah, belum kekumpul? Kemarin loh saya sama Bu Ningsi sudah bayar. Ya itu Bu Sri sama Bu Ningsi emangnya warga di sini cuma kalian. Itu Bu Yanti juga belum iuran. Elah, I hate iuran. Coba kalian rasakan keenakan. Loh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Pagi. Lucy. Aku kira kamu nggak jadi kesini. Aku kan udah janji sama kamu kalau aku mau kesini. Bapak Ibu, perkenalkan kami dari Merah Remaja datang ke sini untuk membantu sedikit di camp pengungsian. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini kami ada makanan instan, air mineral, sama obat-obatan. Kalau ada yang butuh pertolongan pertama bisa langsung ke meja ini ya. Wah, terima kasih banyak ya nak. Ini tadi ada apa? Kok dari sana kedengeran lagi ribut-ribut? Bukan apa-apa kok. Biasa, masalah orang dewasa. Ya sudah Pak, Bu, sekarang kita pembagian bantuan ya. Berhenti, jangan lanjut. Pak, semua warga harus antri. Kita semua setara, nggak ada yang diistimewakan. Saya buru-buru, ada keperluan, saya orang sibuk. Sibuk ngurusin uang kita ya? Kalian kalau nggak tahu apa-apa lebih baik diam. Saya tahu kok Pak, jadi nggak usah diam. Bapak, Ibu, tenang dulu. Pak RT, silakan kembali ke antrian. Tapi sudahlah, saya sudah tidak mood. warga yang sudah terdata di posko. Tapi coba kalian cek lagi ya, sepertinya masih ada yang belum masuk. Belum lengkap, Bu. Iya,
Iya, kayaknya ada satu anak. Katanya semalam terlihat sendirian, tapi belum ada yang tahu siapa keluarganya. Wah, bisa bahaya kalau dia belum ketemu sama orang tuanya. Habis ini kita cari ya, sekalian keliling tenda. Iya, jangan sampai ada yang terlewat ya. Don't worry Bu, kita pasti temukan dia. Aduh, Nak Febri ini udah tinggi, bisa bahasa Inggris, baik pula. Ibu bisa saja, saya jadi malu. Ya sudah, makasih. Ibu pamit dulu ya, Nak. Mau beres-beres tenda. Iya, Bu. Mulai survei lapangan, yuk. Ima, dengar ayah ya. Kamu diam di sini. Nanti ada orang-orang baik yang bisa jaga kamu lebih baik daripada ayah. Ima, jangan keras kepala. Mulai sekarang, jangan ikuti ayah lagi. Ima, kamu ngerti gak sih? Kalau bukan karena kamu, ibumu gak akan hanyut dari itu. Setiap kali lihat wajahmu, aku cuma ingat saat ibumu pergi. Jadi, mulai sekarang, jangan ikut ayah lagi. Aduh, capek banget. Katanya ada warga yang belum terdata. Iya, tapi kok sepi? Tunggu sebentar, itu anak kecil ya? Dek, kamu siapa? Kok sendirian di sini? Hai, namamu siapa? Oh, namanya Ima. Febri, kamu ngerti dia? Ngertilah, dikit-dikit. Kamu kok di sini sendiri? Dia bilang tadi kesini sama ayahnya, tapi ayahnya suruh dia diam di sini. Dia bilang ibunya hilang karena kejadian banjir itu. Ayahnya nyalahin dia terus ditinggal sendiri di sini. Lucy! Itu siapa? Astagfirullah, anaknya siapa ini? Bu, ini namanya Ima. Dia ditinggal ayahnya di sini. Ibunya hilang waktu banjir. Kasian banget, Bu. Dia sebatang kara. Kalau Ima nggak punya rumah, terus dia tinggal di mana? Kalau Ima mau, Ima bisa tinggal sama kami. Ima tanya, apakah boleh? Ya ampun, Nak Febri ternyata bisa bahasa isyarat juga toh. Saya jadi tambah suka deh. Cocok jadi mantu saya. Bu, fokus dulu dong. Iya, Bu. Fokus dulu. Ima, tentu boleh Nak. Mulai sekarang kamu gak sendirian lagi. Kamu bisa tinggal bersama kami. Tara, ini hadiah buat kamu. Dia nanya, beneran buat dia? Iya dong. Ini buat kamu. Memang mainan. Hah? Iya dong, ini buat kamu. Memang mainan. Tapi dengan ini kamu bakal ingat kalau Ima masih punya tempat untuk pulang. Sama-sama. Yuk ngerti. Kelihatan kok dari wajah sumringahnya.
Lihat kan, kamu gak sendiri di sini. Kita semua akan sama-sama bantu jaga kamu. Ingatlah, rumah bisa hanyut oleh banjir, tapi kasih sayang tak akan pernah hilang. Selama kita bersama, kita selalu punya tempat untuk pulang. Dan selama kita bersama, kita akan selalu kuat.